Adikku rela pasang susuk demi menarik perhatian suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Itulah sebabnya aku tak pernah keberatan saat adikku, Putri, sering datang ke rumah. Sejak kecil, aku dan Putri memang sangat dekat. Aku adalah kakaknya yang selalu melindungi dan menjaganya dari hal-hal buruk. Aku membantunya belajar, menenangkan saat ia menangis, bahkan menyembunyikannya di balik punggungku jika ibu memarahinya. Hubungan kami tak pernah bermasalah, hingga ia mulai sering datang ke rumahku setelah pernikahanku dengan Mas Fauzan. Sebenarnya, aku tidak pernah merasa ada yang aneh pada awalnya. Putri masih sama seperti yang aku kenal, ceria, ramah, dan sedikit manja. Ia datang dengan alasan ingin bermain dengan anak-anakku atau sekadar mengobrol denganku. Aku pun menyambutnya dengan senang hati. Apalagi, aku tahu ia masih belum menemukan pekerjaan tetap. Jadi aku berpikir mungkin rumahku bisa menjadi tempat baginya untuk melepas penat dari kehidupan yang serba tak pasti. Aku sering menyiapkan makanan favoritnya, mengajaknya mengobrol tentang banyak hal, dan bahkan membelikannya beberapa baju baru karena aku tahu kondisi keuangannya belum stabil. Aku ingin menjadi kakak yang baik untuknya. Namun, tanpa aku sadari, Putri semakin sering datang di waktu-waktu yang tidak biasa. Jika sebelumnya ia hanya berkunjung pada sore hari, kini ia mulai datang sejak pagi dan bahkan kadang menginap tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia mulai nyaman di rumahku, seolah ini adalah tempat tinggalnya sendiri. Aku masih belum curiga saat itu. Aku menganggap mungkin Putri hanya merasa betah. Bagaimanapun, rumahku memang lebih nyaman dibandingkan kontrakan kecilnya di kota. Mas Fauzan, suamiku, pun awalnya tidak keberatan dengan kedatangan Putri. Ia bahkan sering bercanda dengannya seperti seorang kakak ipar pada umumnya. Aku justru senang melihat mereka bisa akrab, karena bagiku, itu adalah tanda bahwa keluargaku dan suamiku bisa menyatu dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku. Aku mulai merasa bahwa kehadiran Putri membawa perubahan kecil yang samar, tetapi semakin hari semakin jelas. Aku selalu mengenal Putri sebagai sosok yang sederhana. Ia bukan tipe perempuan yang terlalu peduli dengan penampilan, apalagi sampai berdandan setiap hari. Sejak kecil, Putri lebih suka memakai baju-baju yang nyaman, tanpa terlalu memikirkan apakah itu terlihat menarik atau tidak. Bahkan ketika remaja, saat teman-teman seusianya mulai tertarik dengan make-up dan mode, Putri tetap tampil apa adanya. Ia selalu berkata bahwa ia tidak suka ribet dan lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Namun, belakangan ini, aku mulai menyadari perubahan yang cukup drastis pada dirinya. Jika dulu ia hanya memakai bedak dan lip balm seadanya, kini wajahnya selalu tampak berseri dengan riasan halus yang sangat cocok dengannya. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya mengira mungkin ia mulai sadar pentingnya merawat diri, terutama karena usianya sudah cukup matang untuk menikah. Aku bahkan sempat bercanda dengannya. "Put, kamu ada gebetan, ya? Kok sekarang makin cantik?" Putri hanya tertawa kecil dan mengalihkan pembicaraan. Tetapi aku melihat sesuatu di matanya. Ada kilatan aneh yang membuatku merasa tidak nyaman. Senyumannya terasa berbeda, seolah ada rahasia yang ia sembunyikan dariku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Namun, semakin hari, perubahan itu semakin mencolok. Tak hanya wajahnya yang tampak lebih berseri, tubuh Putri pun terlihat lebih menarik. Aku tahu bahwa ia tidak sedang diet atau melakukan olahraga tertentu, tetapi bentuk tubuhnya menjadi lebih indah dalam waktu singkat. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin perubahan ini terjadi begitu cepat?
Setiap kali aku menanyakan hal itu kepadanya, ia hanya tertawa dan berkata bahwa ia hanya lebih rajin merawat diri. Namun, aku merasakan ada sesuatu yang tidak ia katakan. Selain perubahan fisik, sikapnya pun mulai berbeda. Putri yang dulu selalu berbicara dengan santai dan apa adanya, kini mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut dan menggoda, terutama ketika Mas Fauzan ada di rumah. Aku memperhatikan bagaimana cara dia tertawa saat Mas Fauzan melontarkan candaan, bagaimana cara dia menggigit bibirnya sambil berpura-pura berpikir, atau bagaimana dia sesekali memainkan ujung rambutnya saat berbicara. Semua itu terasa seperti sesuatu yang disengaja. Aku mencoba menyangkal semua itu, berpikir bahwa aku hanya berlebihan. Namun, aku tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mulai memperhatikan lebih detail bagaimana Putri bersikap di hadapan Mas Fauzan. Aku menyadari bahwa setiap kali Mas Fauzan berada di rumah, Putri selalu tampil lebih cantik dibandingkan biasanya. Jika ia datang ke rumah saat Mas Fauzan sedang bekerja, ia berpakaian biasa saja. Namun, jika ia tahu bahwa Mas Fauzan akan ada di rumah, ia selalu mengenakan pakaian yang lebih menarik, dengan riasan wajah yang lebih sempurna. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang memang direncanakannya? Sejak pertama kali aku menyadari perubahan pada Putri, aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Namun, semakin aku memperhatikan, semakin sulit bagiku untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam hubungan antara Putri dan Mas Fauzan. Dulu, Mas Fauzan adalah pria yang cuek terhadap wanita lain. Meskipun ia adalah tipe lelaki yang ramah dan mudah bergaul, aku tidak pernah sekalipun merasa khawatir dengan kesetiaannya. Bagiku, ia adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Pandangannya tidak lagi hanya tertuju padaku, tetapi juga pada Putri. Awalnya, aku menganggap itu hanya kebetulan. Aku berpikir, mungkin ia hanya melirik sekilas tanpa niat apapun. Tapi setelah aku mulai memperhatikan lebih detail, aku sadar bahwa hal itu terjadi lebih sering daripada yang seharusnya. Setiap kali Putri ada di rumah, aku melihat bagaimana mata Mas Fauzan sering secara tidak sadar mengikuti gerak-geriknya. Bahkan dalam percakapan sederhana, ia terlihat lebih fokus pada Putri daripada padaku. Ada satu kejadian yang membuat hatiku semakin resah. Malam itu, aku, Mas Fauzan, dan Putri sedang duduk di ruang tamu, mengobrol santai sambil menonton televisi. Aku duduk di samping Mas Fauzan, sementara Putri duduk di seberang kami. Saat itu, aku memperhatikan bagaimana suamiku sesekali melirik ke arah Putri, terutama saat adikku itu berbicara atau tertawa. Pandangannya bukan sekadar pandangan biasa. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya bicara, tetapi aku menyadari bahwa ada momen di mana ia terlihat seperti kehilangan fokus, seolah pikirannya melayang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang telah mempengaruhi Mas Fauzan tanpa ia sadari? Kegelisahanku semakin menjadi ketika suatu hari, aku memergoki Mas Fauzan sedang melamun di ruang kerja. Aku baru saja hendak membawakannya secangkir teh ketika aku melihatnya duduk termenung dengan tatapan kosong. Aku memanggil namanya beberapa kali sebelum akhirnya ia tersentak dan menatapku dengan ekspresi bingung. "Kamu kenapa, Mas? Kok kelihatan kayak orang lagi mikirin sesuatu?" tanyaku hati-hati. Mas Fauzan mengusap wajahnya dan menghela napas panjang. "Enggak tahu, Din. Akhir-akhir ini rasanya pikiranku sering kosong. Kadang-kadang aku merasa kayak ada sesuatu yang mengganggu, tapi aku sendiri enggak tahu apa itu," jawabnya. Aku mencoba membaca ekspresinya. Ia tampak lelah dan sedikit gelisah, seolah sedang berusaha memahami sesuatu yang tidak ia mengerti. Hatiku mencelos.
Aku ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa semua ini hanyalah permainan pikiranku. Tapi, bagaimana jika bukan? Aku mulai mengingat kembali berbagai kejadian yang membuatku curiga. Aku ingat bagaimana Putri semakin sering datang ke rumah, bagaimana ia selalu tampil lebih cantik setiap kali berada di dekat Mas Fauzan, dan bagaimana suamiku tampak semakin terpengaruh oleh keberadaannya. Apakah mungkin ada sesuatu yang telah mempengaruhi Mas Fauzan? Sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa? Ketakutanku semakin besar ketika suatu malam, dalam tidurnya, Mas Fauzan mengigau. Aku yang sedang tertidur di sampingnya tiba-tiba terbangun saat mendengar namanya menyebut sesuatu yang tidak kuduga. Putri. Gumamnya dalam tidur. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Aku menatap wajahnya yang masih terlelap, tetapi hatiku sudah terasa hancur. Aku ingin percaya bahwa itu hanya kebetulan. Tetapi bagaimana mungkin ia mengigau menyebut nama adikku sendiri? Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku hanya bisa berbaring di samping suamiku dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena jika aku terus diam, aku takut semuanya akan terlambat. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar godaan biasa. Ada sesuatu yang membuat Mas Fauzan berubah. Sesuatu yang membuatnya kehilangan kendali atas pikirannya. Dan aku takut, karena aku mulai mencurigai bahwa Putri adalah penyebab dari semua ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata yang keluar dari mulut Mas Fauzan dalam tidurnya terus terngiang di kepalaku. Nama Putri. Bagaimana bisa suamiku mengigau menyebut nama adikku? Apa yang ada di pikirannya? Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya kebetulan. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku berbaring dalam kegelapan, mendengarkan napas teratur Mas Fauzan di sampingku. Aku ingin sekali membangunkannya dan langsung bertanya. Tapi aku tahu itu bukan ide yang baik. Jika aku langsung menuduhnya, dia pasti akan menyangkal. Dan bisa saja aku hanya dianggap paranoid. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum mengambil langkah berikutnya. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk lebih memperhatikan Putri. Aku mencoba mengamatinya dari kejauhan saat ia datang ke rumah. Seperti yang sudah kuduga, penampilannya kembali berubah. Ia mengenakan baju yang lebih ketat dari biasanya, dengan wajah yang terlihat bersinar seperti baru keluar dari salon kecantikan. Rambutnya tertata rapi, dan senyumnya lebih manis dari biasanya. Jika dulu ia tampil sederhana, sekarang ia seperti seorang perempuan yang tahu betul bagaimana cara menarik perhatian pria. Aku memperhatikannya dengan hati-hati saat ia berbicara dengan Mas Fauzan. Nada suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Ia sering tertawa kecil dengan cara yang menurutku terlalu dibuat-buat. Yang paling membuatku kesal adalah bagaimana ia selalu mencari alasan untuk lebih dekat dengan suamiku. Kadang ia berpura-pura butuh bantuan untuk sesuatu yang sepele, seperti membuka toples yang sebenarnya bisa ia buka sendiri, atau meminta pendapat Mas Fauzan tentang hal-hal yang tidak penting. Aku menelan kekesalan dalam diam. Aku ingin menegurnya langsung, tapi aku masih butuh kepastian. Sampai kapan aku harus berpura-pura tidak tahu? Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya masalah adikku yang diam-diam menyukai suamiku? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku semakin curiga ketika suatu hari aku memergoki Putri melakukan sesuatu yang aneh di kamarnya. Saat itu, ia sedang menginap di rumahku dengan alasan ingin lebih lama bermain dengan anak-anakku. Aku membiarkannya, meskipun hatiku terus dihantui perasaan tidak nyaman. Tapi malam itu, ketika aku hendak menuju dapur untuk mengambil air, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Pintu kamar Putri sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihatnya duduk di depan cermin.
Tapi yang membuatku merinding adalah apa yang ia lakukan. Ia sedang memegang sesuatu di tangannya. Sebuah benda kecil berkilau yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Ia menatap dirinya di cermin dengan ekspresi yang aneh, seolah sedang berbicara dengan bayangannya sendiri. Aku melihatnya tersenyum kecil, lalu tiba-tiba ia mengusap wajahnya dengan gerakan lembut, seperti sedang mengaktifkan sesuatu yang tak terlihat. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Aku pernah mendengar cerita tentang wanita-wanita yang memakai susuk, sebuah benda mistis yang konon bisa membuat pemiliknya terlihat lebih menarik dan memikat orang lain. Tapi itu hanya cerita yang kudengar dari orang-orang tua di kampung. Aku tidak pernah benar-benar mempercayainya. Tapi sekarang, setelah melihat Putri seperti itu, pikiranku mulai dipenuhi dengan kecurigaan yang mengerikan. Aku mundur perlahan, tidak ingin ketahuan sedang mengintip. Ketika aku kembali ke kamar, tanganku gemetar. Apakah mungkin Putri benar-benar memasang susuk? Apakah ini yang membuatnya tiba-tiba berubah begitu drastis? Apakah ini yang membuat Mas Fauzan tanpa sadar tertarik padanya? Aku mulai mengingat semua kejadian aneh yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Perubahan sikap Putri, cara Mas Fauzan yang semakin sering melamun, dan bagaimana Putri tampaknya semakin percaya diri dalam menarik perhatian suamiku. Semuanya terasa masuk akal sekarang. Jika benar Putri memasang susuk, itu berarti ia memang memiliki niat buruk sejak awal. Aku merasa dadaku sesak. Bagaimana bisa adikku sendiri melakukan ini padaku? Apakah ia benar-benar tega mencoba merebut suamiku? Aku selalu mempercayainya, selalu menganggapnya sebagai saudara yang bisa kuandalkan. Tapi sekarang, aku merasa dikhianati. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tapi aku juga tidak bisa gegabah. Jika benar Putri menggunakan susuk, maka aku harus mencari cara untuk menghancurkan pengaruhnya sebelum semuanya terlambat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku, dan jika perlu, aku akan mengungkap semua rahasia yang Putri sembunyikan. Aku hanya berharap aku masih punya cukup waktu sebelum semuanya semakin parah. Sejak malam itu, pikiranku dipenuhi oleh kemungkinan mengerikan yang tidak bisa aku abaikan. Jika benar Putri telah memasang susuk, maka bukan hanya aku yang berada dalam bahaya, tetapi juga pernikahanku. Aku mulai menyusun rencana dalam diam. Aku harus memastikan kecurigaanku sebelum bertindak lebih jauh. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas, tapi aku juga tidak bisa tinggal diam sementara rumah tanggaku perlahan-lahan terancam hancur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku mengamati setiap gerak-gerik Putri dan Mas Fauzan dengan lebih teliti. Aku mulai mencatat pola yang selama ini mungkin terlewat olehku. Aku memperhatikan bagaimana Mas Fauzan tampaknya semakin sering melirik Putri, meskipun ia sendiri tampak bingung setiap kali aku menangkap basah pandangannya. Aku juga memperhatikan bagaimana Putri tampaknya memiliki aura yang semakin kuat, seolah-olah ada daya tarik tak kasat mata yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan darinya. Aku mencoba melakukan eksperimen kecil. Hari itu, aku meminta Putri untuk membantuku di dapur. Aku sengaja memilih tugas yang cukup berat, seperti mengangkat panci besar yang berisi sup mendidih. Aku ingin melihat apakah benar Putri masih manusia biasa atau ada sesuatu yang telah mengubahnya. Saat ia mencoba mengangkat panci itu, aku memperhatikan ekspresinya. Jika ia benar-benar memasang susuk, seharusnya ia tidak boleh terlihat kelelahan, karena konon susuk memberi penggunanya energi ekstra untuk selalu tampak sempurna. Namun, betapa terkejutnya aku saat melihat Putri dengan mudah mengangkat panci yang bahkan aku sendiri kesulitan membawanya. Ia tersenyum kecil, seolah tugas itu bukan apa-apa baginya. Aku menahan napas. Itu bukan sesuatu yang biasa.
Aku tahu Putri tidak pernah memiliki kekuatan fisik seperti itu sebelumnya. Sesuatu benar-benar telah berubah dalam dirinya. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, aku masih membutuhkan bukti lebih kuat. Aku pun mencoba metode lain. Aku pernah mendengar bahwa orang yang menggunakan susuk biasanya memiliki pantangan tertentu. Salah satunya adalah tidak boleh makan makanan tertentu atau terkena benda berbahan emas. Jika benar Putri memakai susuk, maka pantangan-pantangan ini pasti akan berpengaruh padanya. Saat makan malam, aku dengan sengaja memasak hidangan yang mengandung kunyit, salah satu bahan yang konon bisa melemahkan efek susuk. Aku menghidangkannya dengan wajah biasa, seolah tidak ada maksud apapun. Namun, saat Putri mulai makan, aku melihat reaksinya. Awalnya, ia tampak baik-baik saja, tapi beberapa menit kemudian, ekspresinya berubah. Ia tampak gelisah, sesekali mengusap tenggorokannya, seolah merasa tidak nyaman. Aku pura-pura tidak tahu. "Kenapa, Put? Makanannya nggak enak?" tanyaku dengan nada polos. Putri tersenyum kaku. "Enggak, enak kok. Cuma, aku kayak merasa sedikit pahit di tenggorokan." Aku langsung menangkap sesuatu dari reaksinya. Ini bukan sekadar masalah rasa. Aku tahu bahwa kunyit memiliki efek melemahkan pada susuk, dan reaksi Putri barusan semakin menguatkan kecurigaanku. Namun, aku tetap berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan makan seperti biasa. Tapi ujian sebenarnya datang ketika aku sengaja memberikan gelas emas kecil kepada Putri. Aku mengatakan bahwa itu adalah peninggalan nenek kami, dan aku ingin ia mencobanya. Saat aku menyodorkan gelas itu, aku melihat Putri ragu-ragu. Ia menatap gelas itu cukup lama sebelum akhirnya menyentuhnya. Tapi saat kulitnya bersentuhan dengan logam emas itu, ia langsung menarik tangannya dengan cepat, seolah tersengat sesuatu. "Kenapa, Put?" tanyaku, kali ini lebih menekan. Putri tergagap. "Ah, enggak apa-apa, Kak. Mungkin aku cuma kaget karena gelasnya dingin." Tapi aku tahu itu bohong. Matanya menyiratkan ketakutan, dan itu cukup menjadi bukti bagiku. Putri benar-benar telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ia telah melangkah ke dunia yang seharusnya tidak ia dekati. Aku berusaha tetap tenang meskipun dalam hati aku ingin berteriak. Aku merasa marah, kecewa, dan sedih sekaligus. Bagaimana bisa adikku sendiri melakukan hal seperti ini? Mengapa ia sampai tega mengkhianatiku demi merebut perhatian suamiku? Apakah ia tidak menyadari betapa bahayanya apa yang telah ia lakukan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus mencari cara untuk menghancurkan pengaruh susuk itu sebelum semuanya semakin parah. Aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku hancur hanya karena permainan kotor adikku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata penuh kemarahan. Ini belum selesai. Jika Putri mengira bahwa ia bisa mengambil apa yang menjadi milikku, maka ia salah besar. Aku akan berjuang, dan aku akan memastikan bahwa ia menerima akibat dari perbuatannya. Sejak kejadian makan malam itu, aku semakin yakin bahwa Putri telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini kupegang. Aku tidak lagi ragu bahwa ia memang telah memasang susuk untuk menarik perhatian Mas Fauzan. Namun, yang membuat hatiku semakin sakit adalah kenyataan bahwa suamiku tampaknya benar-benar terpengaruh olehnya. Aku tidak tahu apakah Mas Fauzan menyadarinya atau tidak, tapi aku bisa merasakan bahwa perlahan-lahan ia mulai menjauh dariku, seolah ada sesuatu yang menariknya ke arah Putri tanpa ia bisa mengendalikannya. Aku merasa seperti seorang istri yang berjuang sendirian untuk mempertahankan rumah tangganya. Aku tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang ini. Jika aku menceritakan masalah ini kepada keluargaku, mereka mungkin akan menganggapku hanya sekadar cemburu. Jika aku berbicara kepada Mas Fauzan, ia bisa saja menyangkal atau bahkan menganggap aku berlebihan.
Aku terjebak dalam perangkap yang membuatku merasa begitu sendirian. Namun, aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari cara untuk melawan ini. Aku harus mencari tahu bagaimana cara menghancurkan pengaruh susuk yang mungkin telah mengikat suamiku. Aku tidak akan membiarkan Putri menang begitu saja. Malam itu, setelah memastikan semua orang tertidur, aku menyelinap keluar dari kamar dan mengambil ponselku. Aku mulai mencari informasi tentang susuk, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara melemahkan pengaruhnya. Aku membaca banyak artikel, cerita, dan bahkan testimoni dari orang-orang yang pernah mengalami kejadian serupa. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ngeri. Ternyata, susuk bukan hanya sekadar jimat kecantikan biasa. Susuk bekerja dengan menanamkan energi tertentu ke dalam tubuh penggunanya, membuatnya lebih menarik secara misterius di mata orang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, efek susuk bisa semakin kuat seiring berjalannya waktu jika tidak dihentikan. Aku membaca bahwa salah satu cara untuk melemahkan susuk adalah dengan menggunakan bahan-bahan tertentu, seperti kunyit dan garam laut. Keduanya dipercaya bisa menetralisir energi negatif yang terkandung dalam susuk. Aku juga menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Susuk ternyata memiliki efek samping yang mengerikan bagi penggunanya. Jika orang yang memakai susuk melanggar pantangan tertentu, maka bukan hanya susuknya yang akan hilang, tetapi ia juga bisa mengalami efek buruk seperti wajah yang tiba-tiba terlihat tua, tubuh yang melemah, atau bahkan kesialan beruntun dalam hidupnya. Aku menelan ludah. Apakah Putri tahu risiko yang sedang ia hadapi? Aku memutuskan untuk tidak hanya mencari tahu cara menghentikan pengaruh susuk terhadap Mas Fauzan, tetapi juga mencari cara agar Putri sendiri menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Aku tidak ingin menyakiti adikku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan ia terus berjalan di jalan yang salah. Keesokan harinya, aku mulai menjalankan rencanaku. Aku sengaja menaburkan garam laut di sudut-sudut rumah, terutama di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Putri. Aku juga memasukkan kunyit ke dalam masakan tanpa sepengetahuannya. Aku ingin melihat apakah ada perubahan dalam sikapnya setelah terkena bahan-bahan yang bisa melemahkan pengaruh susuk. Dan benar saja, efeknya mulai terlihat. Hari itu, Putri tampak lesu dan tidak seceria biasanya. Ia lebih banyak diam dan tampak gelisah, seolah merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Aku memperhatikannya dari kejauhan, memastikan bahwa ini bukan hanya kebetulan. Aku memutuskan untuk mengujinya lebih jauh. Saat ia duduk di ruang tamu bersama Mas Fauzan, aku dengan sengaja menyapu lantai dan menaburkan sedikit garam di dekat kakinya. Saat kakinya menyentuh garam itu, aku melihatnya tersentak, lalu buru-buru menarik kakinya seperti orang yang kaget karena tersengat listrik kecil. Aku menahan senyum kemenangan. Ini semakin memperkuat dugaanku. Putri benar-benar menggunakan susuk, dan tubuhnya bereaksi terhadap bahan-bahan yang bisa menetralisir pengaruhnya. Namun, yang tidak kuduga adalah bagaimana Putri mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Aku melihatnya menatap tangannya sendiri dengan ekspresi bingung. Ia mengusap wajahnya beberapa kali, seolah merasa ada yang berubah. Aku bisa merasakan ketakutan dalam matanya. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Aku harus terus melanjutkan rencanaku sampai susuk itu benar-benar hilang. Aku harus menyelamatkan suamiku dari pengaruhnya dan sekaligus membuka mata Putri agar ia menyadari bahwa bermain dengan hal-hal semacam ini bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku siap untuk melawan, dan aku tidak akan berhenti sampai keadilan berpihak padaku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin giat menjalankan rencanaku untuk melemahkan pengaruh susuk yang ada dalam diri Putri. Setiap kali ia datang ke rumah, aku memastikan bahwa ada kunyit dalam makanan yang ia santap dan garam laut di sudut-sudut ruangan. Aku bahkan mulai rutin membaca doa-doa di dalam rumah agar energi negatif yang melekat pada Putri perlahan menghilang.
Aku tidak peduli lagi jika semua ini terdengar seperti tahayul bagi orang lain. Yang aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku dari kehancuran. Dan akhirnya, perubahan besar pun mulai terlihat. Pada suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu ketika Putri masuk dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Ia tampak lelah, wajahnya tidak bersinar seperti sebelumnya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Biasanya, ia selalu datang dengan wajah cerah dan penuh energi, seolah ia memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Tapi hari itu, ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Aku menatapnya dengan penuh selidik. "Put, kamu sakit?" tanyaku pura-pura khawatir. Putri tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak lagi semanis dulu. "Enggak, Kak. Cuma merasa lemas aja. Enggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini aku sering pusing dan gampang capek." Aku mencoba menahan ekspresi puas di wajahku. Itu tandanya rencanaku mulai berhasil. Pengaruh susuk dalam dirinya mulai melemah, dan tubuhnya mulai menunjukkan efek samping dari benda mistis itu. Tapi aku masih harus berhati-hati. Jika aku terlalu cepat menunjukkan kegembiraan, Putri bisa curiga bahwa aku telah melakukan sesuatu untuk melawannya. Aku melanjutkan percakapan dengan tenang. "Mungkin kamu kurang istirahat, Put. Atau mungkin kamu terlalu banyak mikirin sesuatu." Putri menghela napas pelan. "Mungkin, Kak. Aku juga nggak ngerti. Aku ngerasa beda aja akhir-akhir ini." Aku memperhatikannya dengan lebih saksama. Ada kegelisahan dalam sorot matanya, seolah ia sendiri mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia kendalikan. Aku yakin, di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ia belum menyadari bahwa efek susuknya perlahan menghilang, tapi ia pasti merasakan bahwa daya tarik yang dulu ia miliki tidak lagi sekuat sebelumnya. Dan keyakinanku semakin diperkuat ketika aku melihat interaksinya dengan Mas Fauzan. Beberapa hari yang lalu, Mas Fauzan masih tampak sering melirik Putri, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian suamiku tanpa ia sadari. Tapi hari itu, aku melihat perubahan yang mencolok. Mas Fauzan tidak lagi terlalu memperhatikan Putri. Bahkan, ketika Putri mencoba berbicara dengannya dengan suara lembut seperti biasanya, suamiku hanya merespons seadanya, tanpa ada ketertarikan yang sama seperti sebelumnya. Aku bisa melihat Putri mulai kebingungan. Ia seolah tidak terbiasa diabaikan seperti itu. Aku tahu bahwa selama ini, ia selalu mendapatkan perhatian dengan mudah, baik dari Mas Fauzan maupun dari pria-pria lain yang ada di sekitarnya. Tapi sekarang, daya tarik yang dulu ia miliki mulai memudar, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Aku hampir ingin tertawa melihatnya. Inilah yang terjadi ketika seseorang mencoba menggunakan cara licik untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Ketika kekuatan buatan itu mulai hilang, ia akan merasa kosong dan kehilangan arah. Dan aku ingin Putri menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Namun, aku juga tahu bahwa ini belum berakhir. Putri mungkin mulai kehilangan pengaruh susuknya, tapi aku tidak bisa berpuas diri begitu saja. Aku harus memastikan bahwa ia benar-benar meninggalkan jalan yang salah ini, agar ia tidak mencoba melakukan sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku memohon kepada Tuhan agar kejahatan yang telah menyusup ke dalam rumah tanggaku benar-benar pergi selamanya. Aku juga berdoa agar Putri segera sadar dan kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Aku tahu bahwa perjalananku masih panjang, tapi setidaknya, aku sudah melihat secercah harapan. Pengaruh susuk mulai melemah, dan itu berarti aku sedang berada di jalur yang benar. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi sebelum semuanya benar-benar kembali seperti semula. Hari-hari berlalu, dan perubahan dalam diri Putri semakin terlihat. Jika sebelumnya ia selalu datang ke rumah dengan wajah cerah dan penuh percaya diri,
Kini ia tampak lelah dan kehilangan semangat. Tatapan matanya yang dulu berbinar seolah redup, dan ada kegelisahan yang selalu menyertainya setiap kali ia berbicara denganku atau dengan Mas Fauzan. Aku semakin yakin bahwa usahaku untuk melemahkan pengaruh susuknya berhasil. Namun, aku masih harus tetap berhati-hati. Aku tahu bahwa orang yang menggunakan susuk biasanya akan mengalami efek samping ketika benda itu mulai kehilangan kekuatannya. Aku hanya bisa berharap bahwa Putri tidak melakukan hal nekat untuk mempertahankan apa yang perlahan mulai menghilang darinya. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara berisik dari luar kamar. Aku mengerutkan kening dan segera bangkit dari tempat tidur. Ketika aku keluar, aku melihat Putri berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Ia tampak menatap wajahnya dengan ekspresi panik, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan penampilannya. Aku mendekatinya perlahan. "Put, kamu ngapain malam-malam begini?" tanyaku dengan suara tenang. Putri tersentak dan buru-buru menoleh ke arahku. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya lampu redup. Aku terkejut. Wajahnya tidak lagi secantik biasanya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, kulitnya tampak lebih kusam, dan ada beberapa jerawat kecil yang mulai muncul di pipinya. Aku nggak tahu, Kak," katanya dengan suara gemetar. "Aku ngerasa ada yang berubah sama aku. Aku ngerasa makin lelah setiap hari, dan kulitku juga kayak makin kusam." "Kenapa, Kak?" Aku menatapnya lama sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang telah kutunggu. Aku harus membuatnya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. "Put, kamu yakin enggak ada sesuatu yang kamu lakukan akhir-akhir ini?" tanyaku dengan hati-hati. "Mungkin sesuatu yang enggak seharusnya kamu lakukan." Putri mengerutkan kening, lalu menghindari tatapanku. Aku tahu bahwa ia mulai merasa terpojok. "Aku enggak ngerti maksud kakak," katanya pelan. Aku mendekatinya dan menatapnya langsung. "Kamu tahu persis apa yang aku maksud, Putri. Aku tahu kamu pakai susuk." Wajahnya langsung pucat. Ia tampak ingin menyangkal, tapi bibirnya bergetar hebat. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku cuma pengen lebih cantik, Kak." Akhirnya ia mengakui dengan suara hampir berbisik. "Aku cuma pengen orang-orang lebih memperhatikanku. Aku nggak tahu kalau ini bakal begini." Aku menghela napas berat. "Kamu sadar enggak, Put? Semua yang kamu lakukan ini ada akibatnya. Kamu enggak bisa terus-terusan mengandalkan sesuatu yang bukan milikmu sendiri. Kamu enggak bisa mengambil jalan pintas untuk mendapatkan perhatian orang lain. Dan sekarang, lihat sendiri akibatnya." Putri mulai menangis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Aku merasa sedikit iba, tapi aku tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus ia terima. Jika aku membiarkannya begitu saja, ia bisa saja mencoba cara lain yang lebih buruk untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. "Aku takut, Kak," katanya di sela tangisannya. "Aku takut kalau aku kehilangan semuanya. Aku takut kalau aku nggak bisa balik seperti dulu lagi." Aku mendekatinya dan meraih tangannya. "Put, kecantikan itu bukan cuma soal wajah. Kecantikan yang sejati datang dari hati. Kamu nggak perlu susuk atau hal-hal seperti itu untuk membuat orang tertarik sama kamu. Kalau kamu baik, kalau kamu tulus, orang-orang akan menyayangimu tanpa kamu harus menggunakan cara-cara seperti ini." Putri masih menangis, tapi aku bisa merasakan bahwa perlahan-lahan ia mulai memahami apa yang aku katakan. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar akan berubah, tapi setidaknya aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah mencoba menyadarkannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku ingin memberinya waktu untuk merenung dan memikirkan semua yang telah terjadi. Aku hanya bisa berharap bahwa ia akan benar-benar belajar dari kesalahannya
dan tidak lagi mencoba melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Aku kembali ke kamar dan menatap Mas Fauzan yang masih tertidur lelap. Aku bersyukur karena suamiku sudah mulai terbebas dari pengaruh Putri. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, tapi aku yakin bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Aku akan terus berjuang untuk mempertahankan rumah tanggaku dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang mencoba menghancurkannya. Di dalam hati, aku berdoa agar Putri benar-benar berubah. Aku berharap bahwa semua ini akan menjadi pelajaran berharga baginya, dan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari susuk atau daya tarik buatan, tetapi dari dirinya sendiri. Sejak malam itu, aku melihat perubahan yang semakin nyata dalam diri Putri. Ia tidak lagi datang ke rumah sesering dulu, dan jikapun datang, ia tidak seceria biasanya. Ia lebih banyak diam, sesekali melamun, dan terkadang bahkan tampak gelisah, seperti seseorang yang dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Aku tahu bahwa apa yang ia alami bukan hanya akibat dari susuk yang mulai kehilangan kekuatannya, tetapi juga karena ia mulai merasakan dampak dari perbuatannya sendiri. Aku memperhatikan bagaimana ia seringkali menatap cermin dengan ekspresi ketakutan. Aku tahu bahwa ia sedang berjuang menerima perubahan yang terjadi pada dirinya. Wajahnya yang dulu selalu tampak bersinar kini terlihat lebih kusam, dan ada beberapa jerawat kecil yang mulai bermunculan di pipinya. Matanya tidak lagi berbinar seperti sebelumnya, seolah-olah cahaya dalam dirinya telah padam. Aku bisa merasakan betapa ia mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perubahan sikap Mas Fauzan. Jika sebelumnya aku masih bisa melihat sisa-sisa ketertarikan dalam tatapan matanya saat melihat Putri, kini semuanya benar-benar menghilang. Mas Fauzan bahkan tampak seperti orang yang baru saja terbangun dari sebuah mimpi panjang. Ia mulai lebih memperhatikanku, lebih sering mengajak bicara, dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda aneh seperti sebelumnya. Aku merasa lega, tetapi sekaligus penasaran. Apakah ini berarti pengaruh susuk itu benar-benar telah hilang? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Suatu malam, ketika aku sedang duduk di teras rumah, Mas Fauzan tiba-tiba keluar dan duduk di sampingku. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang terdengar berat. "Dinda." Ia menatapku dalam-dalam. Aku ngerasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh sama aku. Aku menoleh padanya dengan hati-hati. "Maksud Mas?" Aku nggak tahu kenapa, tapi selama beberapa bulan terakhir, aku merasa seperti bukan diriku sendiri, katanya pelan. Aku seringkali merasa tertarik sama Putri, tapi itu bukan perasaan yang normal. Aku bahkan enggak ngerti kenapa aku bisa ngerasa kayak gitu. Rasanya seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk memperhatikannya. Tapi sekarang, semuanya tiba-tiba hilang. Hatiku berdegup kencang. Jadi, Mas Fauzan juga menyadari ada yang tidak beres? Aku menatapnya dengan serius. "Mas, kalau aku bilang sesuatu, Mas janji enggak akan marah." Mas Fauzan mengerutkan kening. "Apa itu?" Aku menggenggam tangannya erat. Aku yakin kalau selama ini Mas dipengaruhi sesuatu. Aku nggak tahu apakah Mas sadar atau enggak, tapi aku yakin Putri pakai susuk. Mata Mas Fauzan membelalak. "Apa?" Aku mengangguk. Aku udah curiga sejak lama. "Mas, aku lihat sendiri gimana Putri berubah sejak beberapa bulan terakhir. Awalnya aku pikir aku cuma cemburu, tapi lama-lama aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak wajar. Mas, aku yakin Mas juga ngerasa ada yang aneh, kan?" Mas Fauzan tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir keras, mencoba menyusun kembali potongan-potongan kejadian yang selama ini ia alami. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menatapku dengan ekspresi campuran antara penyesalan dan keterkejutan. "Dinda, kalau itu benar, aku nggak tahu harus bilang apa," katanya pelan.
Aku merasa seperti orang bodoh. Aku tersenyum tipis dan menggenggam tangannya lebih erat. Mas enggak bodoh. Mas cuma terpengaruh. Aku yakin ini bukan salah Mas sepenuhnya. Yang penting sekarang, kita udah sadar dan kita harus memastikan kalau ini enggak akan terjadi lagi. Mas Fauzan mengangguk pelan, lalu tiba-tiba ia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Tapi, kalau gitu, apa yang akan terjadi sama Putri?" Aku terdiam. Itu adalah pertanyaan yang juga menghantuiku. Aku tahu bahwa Putri sedang mengalami masa sulit, tetapi aku tidak bisa terus merasa kasihan padanya. Ia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Namun, seolah menjawab pertanyaanku, keesokan harinya sesuatu terjadi. Pagi itu, Putri datang ke rumah dengan wajah panik. Ia langsung masuk tanpa mengetuk pintu dan berdiri di ruang tamu dengan napas tersengal. Aku terkejut melihatnya. Wajahnya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Kulitnya semakin pucat, matanya cekung, dan bibirnya kering. "Kak, aku butuh bantuan," katanya dengan suara gemetar. Aku berdiri dari tempat dudukku dan menghampirinya. "Put, apa yang terjadi?" Putri menelan ludah dan menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. "Aku ngerasa ada yang salah sama aku. Aku ngerasa sakit, Kak, dan aku nggak tahu kenapa, tapi aku mimpi buruk setiap malam. Aku selalu mimpi ada sosok hitam yang mendatangiku dan menatapku dengan marah. Setiap kali aku bangun, aku merasa semakin lemas dan aku takut, Kak." Aku terkejut mendengar pengakuannya. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Jika Putri mulai mengalami mimpi buruk seperti itu, berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Aku mencoba menenangkan diriku dan bertanya dengan suara pelan, "Put, kamu masih pakai susuk itu?" Putri menunduk, lalu menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang marah sama aku. Aku menatapnya dengan penuh simpati. Aku tidak bisa lagi membiarkan ini berlanjut. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan adikku, meskipun ia telah menyakitiku. Aku menarik napas panjang. "Put, kita harus cari cara buat ngehapus itu semua. Aku akan bantu kamu, tapi kamu harus janji kalau kamu nggak akan pernah melakukan ini lagi." Putri menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. "Aku janji, Kak." Aku tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanannya untuk kembali ke jalan yang benar. Aku hanya bisa berharap bahwa ia benar-benar akan menepati janjinya, karena jika tidak, aku tidak yakin apakah ia masih bisa selamat dari konsekuensi yang lebih besar yang mungkin menantinya. Hari itu menjadi titik balik bagi Putri. Setelah sekian lama bermain dengan kekuatan yang bukan miliknya, ia akhirnya menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Aku bisa melihat ketakutan dalam matanya, ketakutan yang berasal dari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Aku tahu bahwa ini bukan hanya masalah fisik, ini adalah masalah spiritual yang lebih dalam. Sejak pagi, aku dan Mas Fauzan berusaha menenangkan Putri yang terus-menerus merasa gelisah. Ia duduk di sofa dengan tubuh gemetar, sesekali menatap ke sekeliling ruangan seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Aku mulai merasa semakin khawatir. Jika susuk yang ia pakai benar-benar memiliki efek samping sebesar ini, maka kami harus mencari cara untuk menghilangkannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. "Put, kamu harus cerita semuanya sama kita," kataku dengan lembut. "Gimana caranya kamu bisa pakai susuk? Siapa yang kasih?" Putri menelan ludah dengan susah payah. Matanya yang sayu menatapku sejenak sebelum akhirnya ia menunduk dan mulai berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Aku dapat ini dari seorang dukun di desa sebelah, Kak. Aku ketemu dia lewat temenku. Dia bilang kalau aku bisa lebih menarik, dan semua orang bakal lebih memperhatikan aku kalau aku pakai susuk ini. Aku pikir itu bakal bikin hidupku lebih baik.
Aku menghela napas panjang. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi, Put. Hidupmu jadi lebih buruk, kan? Putri menggigit bibirnya dan mulai menangis pelan. Aku tahu bahwa ia benar-benar menyesali keputusannya, tapi penyesalan saja tidak cukup. Ia harus segera menghilangkan susuk itu sebelum efeknya semakin parah. Mas Fauzan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Putri, kalau kamu mau lepas dari ini semua, kamu harus mau ikut kita cari pertolongan. Kita nggak bisa diam aja dan nunggu ini hilang sendiri. Putri mengangguk lemah. Aku mau, Kak. Aku takut. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera menghubungi seorang ustaz yang pernah kudengar bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan seperti ini. Aku tidak ingin membuang waktu, karena aku tahu bahwa semakin lama kami menunda, semakin besar kemungkinan Putri akan mengalami sesuatu yang lebih buruk. Malam itu, kami bertiga pergi ke rumah Ustaz Rahman, seorang pemuka agama yang dikenal memiliki keahlian dalam menangani hal-hal semacam ini. Rumahnya terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang membuat suasana semakin terasa tenang. Saat kami tiba, Ustaz Rahman sudah menunggu di teras dengan sorot mata tajam yang penuh kewibawaan. Silakan masuk, katanya dengan suara dalam dan berwibawa. Kami masuk ke dalam rumahnya yang sederhana tapi terasa damai. Putri tampak semakin gelisah, tangannya terus menggenggam ujung bajunya dengan erat. Aku bisa merasakan bahwa tubuhnya sedikit gemetar. Mungkin karena ia merasa bahwa sesuatu dalam dirinya akan segera dipaksa keluar. Setelah kami duduk, Ustaz Rahman menatap Putri dengan penuh perhatian. Anak ini sudah bermain dengan sesuatu yang bukan haknya, katanya pelan, tapi tegas. Kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini salah, Nak? Putri mengangguk sambil menunduk. Saya sadar, Ustadz. Saya nyesel. Ustadz Rahman menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai membaca doa-doa dalam bahasa Arab. Suaranya begitu tenang, tapi memiliki kekuatan yang aneh. Aku memperhatikan Putri dengan cermat, dan saat itu juga, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Saat doa mulai dikumandangkan, tubuh Putri tiba-tiba menegang. Matanya yang tadi penuh ketakutan kini berubah menjadi tatapan kosong. Ia mulai menggigit bibirnya sendiri, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Putri. Aku memanggilnya dengan hati-hati, tapi ia tidak menjawab. Ustaz Rahman terus membaca doa, dan semakin lama suaranya semakin lantang. Putri mulai menggeliat di tempat duduknya, napasnya memburu, dan kemudian ia menjerit keras. Aku nggak mau keluar. Suaranya terdengar aneh, seperti bukan suara Putri sendiri. Aku merinding. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Mas Fauzan tampak tegang di sampingku, tangannya mengepal erat. Pergilah. Ini bukan tempatmu, seru Ustaz Rahman dengan suara tegas. Tiba-tiba, Putri muntah. Cairan hitam pekat keluar dari mulutnya, membuat seluruh ruangan dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Aku menutup mulut dengan tangan, merasa mual melihatnya. Setelah muntah itu keluar, tubuh Putri langsung lemas. Ia jatuh terduduk dengan napas terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Ustaz Rahman menghela napas dan mengusap wajahnya. Alhamdulillah, sudah keluar. Aku buru-buru menghampiri Putri dan memegang tangannya. Put, kamu gimana? Putri menatapku dengan mata sayu, tapi kali ini, tatapannya terlihat lebih tenang. Seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya telah hilang. Aku ngerasa ringan. Kak, aku ngerasa beda. Aku tersenyum lega. Alhamdulillah. Ustaz Rahman menatap Putri dengan serius. Mulai sekarang, jangan pernah lagi bermain dengan hal seperti ini. Itu bukan jalan yang benar. Kecantikan dan daya tarik sejati itu datang dari hati, bukan dari benda gaib. Putri mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya janji.
Ustaz, saya nggak akan pernah ngelakuin ini lagi. Malam itu, saat kami pulang, aku bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Putri tampak lebih tenang, tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Mas Fauzan menggenggam tanganku erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa semuanya sudah benar-benar berakhir. Namun, aku tahu bahwa meskipun susuk itu telah hilang, Putri masih harus menanggung akibat dari perbuatannya. Ia harus memulai hidupnya dari awal, belajar menerima dirinya sendiri tanpa bantuan kekuatan gaib. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi aku percaya bahwa ini adalah pelajaran yang akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Aku menatap bintang di langit malam dan menghela napas panjang. Semua ini akhirnya selesai. Rumah tanggaku selamat, dan aku telah mendapatkan kembali ketenangan yang hampir hilang. Aku hanya bisa berharap bahwa ke depannya, Putri akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari susuk, bukan dari perhatian orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Meski Putri telah melepaskan susuknya, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Luka yang ia timbulkan tidak serta-merta menghilang begitu saja. Aku masih bisa merasakan sisa-sisa ketegangan dalam keluargaku. Mas Fauzan berusaha bersikap seperti biasa, tapi aku tahu ada perasaan bersalah yang masih membebani dirinya. Aku juga masih merasa sulit untuk benar-benar mempercayai Putri lagi. Rasa sakit karena pengkhianatan itu masih ada, meskipun aku berusaha untuk memaafkan. Sejak malam di rumah Ustaz Rahman, Putri lebih banyak diam. Ia tidak lagi datang ke rumah sesering dulu dan memilih untuk lebih banyak mengurung diri di kamarnya di rumah orang tua kami. Ibuku beberapa kali bertanya apa yang terjadi, tapi aku belum siap untuk menceritakan semuanya. Aku hanya mengatakan bahwa Putri sedang mengalami masa sulit dan butuh waktu untuk sendiri. Sebenarnya, aku ingin memperbaiki hubungan kami, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Aku merasa seperti masih ada tembok yang belum bisa kuhancurkan. Setiap kali aku melihat Putri, bayangan masa lalu kembali muncul. Tatapan matanya yang dulu penuh kepercayaan diri saat ia menggoda suamiku, sikap manisnya yang ternyata palsu, dan betapa ia dengan sengaja ingin merebut kebahagiaanku. Luka itu masih terlalu dalam. Suatu hari, saat aku sedang sibuk di dapur, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Putri. "Kak, boleh aku datang ke rumah? Aku mau bicara." Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk bertemu dengannya dalam suasana yang lebih pribadi. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menghindar. Aku menarik napas dalam dan membalas pesan itu dengan singkat. "Iya, datang saja." Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Saat aku membukanya, Putri berdiri di sana dengan wajah yang jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tampak lebih kurus, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan kulitnya yang dulu selalu tampak bersinar kini terlihat lebih kusam. Aku tidak bisa menahan rasa kasihan, meskipun aku masih menyimpan luka di hatiku. "Ayo masuk," ajakku pelan. Putri masuk dan duduk di ruang tamu dengan tangan yang saling menggenggam erat. Aku bisa melihat kegelisahan dalam dirinya. Ia seperti sedang mencari kata-kata yang tepat untuk memulai pembicaraan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Kak." Suaranya bergetar. Aku duduk di seberangnya, berusaha menjaga ekspresiku tetap netral. "Mulailah dari yang paling ingin kamu sampaikan." Putri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal, Kak." Aku menghela napas pelan. "Aku tahu, Put. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranku saat itu," lanjutnya. "Aku pikir dengan susuk itu, aku bisa mendapatkan perhatian orang-orang. Aku pikir aku bisa merasa lebih baik, lebih dihargai. Tapi ternyata, itu justru menghancurkan aku. Aku kehilangan segalanya, Kak. Aku kehilangan kepercayaan diri, aku kehilangan harga diriku,
dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kakak. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin marah, ingin mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa tidak ada gunanya terus mengungkit masa lalu. Aku enggak mau kehilangan kakak, Putri melanjutkan dengan suara bergetar. Aku sadar aku salah, dan aku tahu mungkin kakak enggak akan pernah bisa sepenuhnya memaafkan aku. Tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin kakak tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan dalam matanya. Kali ini, aku tidak melihat kebanggaan atau kepercayaan diri yang berlebihan. Aku hanya melihat seorang gadis yang tersesat dan ingin menemukan jalannya kembali. Aku butuh waktu, Put, kataku akhirnya. Aku nggak bisa bilang kalau aku langsung bisa melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku juga nggak mau selamanya menyimpan dendam. Putri mengangguk cepat. Matanya mulai mengalirkan air mata. Aku ngerti, Kak. Aku ngerti. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar. Lalu, Putri mengambil napas dalam dan berkata dengan lirih, "Aku mau pergi dari desa ini, Kak." Aku terkejut. Pergi? Kemana? Putri mengusap air matanya dan tersenyum pahit. Aku mau ke kota, cari kerja di sana. Aku mau mulai hidup baru. Aku nggak bisa terus di sini, Kak. Aku malu sama semua yang udah aku lakuin. Aku juga nggak mau terus-terusan bikin kakak nggak nyaman. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Di satu sisi, kepergiannya bisa memberiku ruang untuk benar-benar sembuh. Di sisi lain, ia tetap adikku. Meskipun ia telah melakukan kesalahan besar, aku tidak pernah ingin melihatnya menderita sendirian. Kamu yakin? Tanyaku akhirnya. Putri mengangguk. Aku udah mutusin ini. Aku cuma mau minta restu kakak. Aku nggak mau pergi dalam keadaan kakak masih marah sama aku. Aku menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang nyaris berbisik, aku berkata, "Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku merestui." Putri menangis lebih deras. Ia tiba-tiba bangkit dan memelukku erat, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Aku sempat ragu untuk membalas pelukannya, tapi akhirnya aku melingkarkan tangan di punggungnya dan membiarkan air mata mengalir. Mungkin aku belum bisa sepenuhnya melupakan. Mungkin luka ini masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Tapi setidaknya, hari ini, aku telah mengambil satu langkah maju untuk melepaskan beban yang selama ini menghantuiku. Aku berharap, di tempat yang baru, Putri bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tanpa susuk, tanpa manipulasi, tanpa harus merebut kebahagiaan orang lain. Kepergian Putri dari desa meninggalkan perasaan yang campur aduk di hatiku. Aku tidak tahu apakah ini adalah keputusan terbaik untuknya, tapi aku juga paham bahwa ia butuh jalan keluar dari semua tekanan yang ia hadapi. Namun, meskipun Putri telah pergi, aku masih merasakan dampak dari perbuatannya. Luka yang ia tinggalkan tidak serta-merta sembuh hanya karena ia sudah tidak ada di sini. Aku berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa, kembali fokus pada rumah tangga dan pekerjaanku. Namun, ada malam-malam di mana aku terbangun dengan perasaan gelisah. Kadang, bayangan Putri masih muncul dalam pikiranku. Bayangan bagaimana ia dulu memandang Mas Fauzan dengan tatapan yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu sudah berlalu. Tapi rasanya tetap sulit untuk menghilangkan trauma yang tersisa. Mas Fauzan, di sisi lain, juga tidak banyak membahas tentang kejadian ini lagi. Ia kembali menjadi suami yang penuh perhatian, berusaha menghiburku dan menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesal karena tidak menyadari niat buruk Putri lebih awal. Namun, meskipun ia berusaha keras, aku tahu bahwa hubungan kami tidak sepenuhnya sama seperti dulu. Ada dinding yang terbentuk di antara kami, dinding yang tidak mudah runtuh begitu saja. Suatu malam,
Saat kami sedang berdua di kamar, aku akhirnya mengungkapkan kegelisahanku. Mas, apa Mas benar-benar sudah melupakan semua yang terjadi? Tanyaku dengan suara pelan. Mas Fauzan yang sedang membaca buku menutupnya dan menatapku. Maksud Dinda? Aku menghela napas panjang. Tentang Putri. Tentang apa yang sudah dia lakukan. Aku tahu dia sudah pergi. Aku tahu dia menyesal. Tapi kenapa aku masih merasa sesak setiap kali mengingatnya? Mas Fauzan terdiam sejenak, lalu meraih tanganku. Sayang, aku enggak bisa menyalahkan perasaan kamu. Aku tahu ini enggak gampang. Dan aku juga enggak mau pura-pura kalau semuanya bisa kembali seperti semula dalam waktu singkat. Aku sadar aku juga punya andil dalam ini semua. Karena aku terlalu naif. Tapi aku ingin kita sama-sama sembuh. Din, aku enggak mau kejadian ini terus-terusan menghantui kita. Aku menatapnya lama. Tapi gimana caranya? Mas? Aku ingin memaafkan sepenuhnya. Tapi rasanya susah. Mas Fauzan tersenyum tipis. Enggak ada cara instan buat sembuh dari luka, Din. Yang bisa kita lakuin cuma satu, jalanin hari demi hari, dan percaya kalau waktu yang akan menyembuhkan semuanya. Aku mengangguk pelan. Mungkin Mas Fauzan benar. Aku terlalu memaksakan diri untuk segera sembuh. Padahal luka yang sedalam ini memang butuh waktu. Beberapa minggu setelah kepergian Putri, aku mendapat kabar tentangnya dari ibu. Putri sekarang kerja di sebuah salon di kota. Kata ibu saat kami berbicara lewat telepon. Katanya dia mau memulai hidup baru, enggak mau bergantung sama siapa-siapa lagi. Aku tersenyum kecil. Bagus kalau gitu, Bu. Semoga dia bisa benar-benar berubah. Ibu terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara pelan. Dinda, Ibu tahu kamu masih sakit hati sama Putri. Tapi bagaimanapun juga, dia adik kamu. Kalau nanti dia pulang, tolong jangan keras sama dia, ya. Aku terdiam. Aku mengerti kekhawatiran ibu. Namun, aku juga tidak bisa memaksa diriku untuk langsung bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku akan coba, Bu, jawabku akhirnya. Malam itu, aku merenung lama. Aku tidak tahu kapan aku benar-benar bisa memaafkan Putri sepenuhnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau terus-menerus terperangkap dalam masa lalu. Aku ingin melangkah maju, meskipun langkah itu terasa berat. Aku berbaring di samping Mas Fauzan, mendengar napasnya yang tenang. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti, semua ini hanya akan menjadi bagian dari cerita lama. Cerita tentang kesalahan, penyesalan, dan pembelajaran. Dan ketika hari itu tiba, aku ingin bisa mengingatnya tanpa lagi merasakan sakit di hatiku. Hari-hari berlalu tanpa ada kabar dari Putri lagi. Setelah mendengar dari ibu bahwa dia mulai bekerja di sebuah salon di kota, aku tidak terlalu memikirkan keberadaannya. Aku mencoba fokus memperbaiki kehidupanku sendiri, membangun kembali kepercayaan pada Mas Fauzan, dan menjalani hari-hariku dengan lebih tenang. Namun, meskipun aku berusaha keras untuk melupakan, ternyata ada hal-hal yang tetap menghantui tanpa bisa kuhindari. Suatu siang, aku sedang berbelanja di pasar ketika tiba-tiba kudengar dua ibu-ibu sedang berbisik pelan di dekatku. Awalnya aku tidak memperhatikan mereka, tetapi saat kudengar namaku disebut, langkahku terhenti. Kamu tahu nggak? Dinda itu kasihan ya. Adiknya sendiri sampai pasang susuk buat godain suaminya. Ujar salah satu ibu-ibu dengan suara rendah, tapi masih bisa kudengar dengan jelas. Iya, katanya Putri sampai diusir dari rumah gara-gara itu, sahut yang lain. Darahku berdesir. Jadi, sekarang semua orang sudah tahu? Aku menegakkan bahu dan melanjutkan langkahku, berusaha tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku tidak mau memberi mereka kepuasan karena melihatku terganggu. Namun, di dalam hati, aku merasa seperti ada pisau yang menusuk dadaku. Sesampainya di rumah, aku meletakkan belanjaan dengan kasar di meja dapur.
Mas Fauzan yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh. "Dinda, ada apa?" tanyanya heran melihat raut wajahku yang kesal. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diriku sebelum menjawab. "Orang-orang sudah tahu, Mas. Mereka membicarakan aku di belakang." Mas Fauzan terdiam sejenak, lalu mendekat dan menggenggam tanganku. "Din, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang-orang katakan. Biarkan saja." Aku menarik tanganku dengan kesal. Mudah buat Mas ngomong kayak gitu. Tapi aku yang harus menghadapi tatapan mereka setiap hari. Aku yang harus mendengar bisikan-bisikan mereka. Aku tidak bermaksud membentak, tapi emosiku sudah terlanjur meluap. Aku merasa tidak adil. Aku yang menjadi korban, tetapi justru aku yang harus menanggung malu. Mas Fauzan menatapku dengan penuh pengertian. "Aku tahu ini berat, sayang. Tapi kita sudah melewati bagian tersulit. Kita nggak bisa membiarkan omongan orang lain menghancurkan apa yang sudah kita bangun kembali." Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku cuma ingin semuanya kembali seperti dulu, Mas. Aku ingin hidup normal tanpa dihantui masa lalu. Mas Fauzan mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Kita akan sampai ke sana, Din. Tapi butuh waktu." Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan, meskipun di dalam hatiku, aku masih belum yakin apakah aku benar-benar bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan segala hal yang telah terjadi. Aku bertanya-tanya, apakah Putri juga mendengar gosip-gosip tentang dirinya? Apakah dia merasa menyesal atau justru lebih lega karena bisa lepas dari situasi ini? Tanpa kusadari, tanganku meraih ponsel dan mencari kontak Putri. Jari-jariku sempat ragu sebelum akhirnya aku mengirim pesan singkat. "Put, apa kamu baik-baik saja di sana?" Aku tidak berharap mendapat balasan cepat. Namun, 5 menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Putri muncul di layar. "Aku baik, Kak. Aku harap Kakak juga baik-baik saja." Aku menghela napas. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, aku hanya membalas dengan singkat. "Aku mencoba. Jaga diri, Put." Mungkin ini bukan percakapan yang panjang atau mendalam, tapi setidaknya, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu apakah hubungan kami bisa kembali seperti dulu, tapi aku sadar bahwa kebencian yang terus dipelihara hanya akan membuatku semakin lelah. Aku meletakkan ponselku dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dunia luar masih penuh dengan gosip dan bisikan, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi membiarkan mereka mengontrol hidupku. Aku sudah cukup menderita karena kesalahan orang lain. Sekarang saatnya aku benar-benar melangkah ke depan. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Meskipun aku sudah berusaha untuk tidak memikirkan omongan orang, ada saat-saat di mana bisikan itu masih terdengar di telingaku, seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar hilang. Aku mencoba untuk mengabaikannya, fokus pada rumah tanggaku, dan memperkuat kembali kepercayaanku pada Mas Fauzan. Tapi tetap saja, ada sesuatu di dalam diriku yang belum benar-benar pulih. Mas Fauzan adalah pria yang sabar. Aku tahu ia berusaha sebaik mungkin untuk membuatku merasa nyaman, tapi aku juga sadar bahwa ia menyadari ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Hubungan kami memang kembali seperti dulu dalam beberapa hal, tapi tidak bisa kupungkiri bahwa ada dinding yang terbentuk di antara kami. Aku tidak pernah sengaja menciptakan jarak, tapi entah mengapa, rasanya sulit untuk kembali seperti sedia kala. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Angin sepau-sepau bertiup lembut, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan. Aku menutup mata sejenak, mencoba menikmati ketenangan yang jarang kudapat akhir-akhir ini. Namun,
Ketenangan itu tidak bertahan lama ketika tiba-tiba ibu datang dengan ekspresi cemas. "Dinda, ada yang harus ibu bicarakan," kata ibu dengan suara serius. Aku segera duduk tegak. "Ada apa, Bu?" Ibu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ibu baru saja dapat kabar dari saudara jauh kita di kota. Putri mengalami kecelakaan." Aku merasa jantungku berhenti berdetak sejenak. "Apa? Kecelakaan? Bagaimana keadaannya?" "Dia masih hidup, tapi katanya cukup parah," jawab ibu dengan mata berkaca-kaca. Ibu belum tahu pasti kondisinya, tapi mereka bilang dia butuh keluarga di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, aku segera bangkit. "Aku harus ke sana, Bu." Ibu menatapku dengan ragu. "Kamu yakin, Nak? Kamu sendiri masih berusaha menyembuhkan dirimu dari semua yang sudah terjadi." Aku menarik napas dalam. "Bagaimanapun juga, dia adikku, Bu. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian." Malam itu, aku dan Mas Fauzan segera berangkat ke kota. Perjalanan terasa sangat panjang, padahal mungkin hanya beberapa jam. Aku terus menggenggam tanganku sendiri, berusaha menenangkan diri, tapi bayangan tentang Putri membuat hatiku semakin tidak tenang. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa saat bertemu dengannya nanti. Apakah aku masih akan merasa marah? Ataukah perasaan kasihan akan lebih mendominasi? Setibanya di rumah sakit, aku langsung menuju kamar tempat Putri dirawat. Aku hampir tidak bisa mengenalinya saat melihatnya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, tubuh penuh memar, dan lengan yang dibalut perban. Matanya terpejam, napasnya terdengar pelan tapi stabil. Aku berdiri di samping tempat tidurnya, menatap wajahnya yang terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Dalam sekejap, semua rasa sakit dan amarah yang pernah kupendam selama ini terasa begitu kecil dibandingkan dengan kenyataan bahwa ia sedang terbaring dalam keadaan seperti ini. Pelan-pelan, aku meraih tangannya yang dingin. "Putri." Suaraku hampir berbisik. Kelopak matanya bergerak sedikit sebelum akhirnya terbuka perlahan. Saat ia melihatku, air matanya langsung mengalir. "Kak." Suaranya serak dan lemah. Aku menelan ludah. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi lidahku terasa keluh. Aku minta maaf, Kak," bisiknya sambil terisak. "Aku bodoh. Aku menyia-nyiakan semuanya. Aku pikir dengan pergi dari desa, aku bisa menghapus semua kesalahanku, tapi ternyata, aku justru semakin tersesat." Aku mengeratkan genggaman tanganku pada tangannya. "Sudahlah, Put. Jangan banyak bicara dulu." Putri menggeleng lemah. "Aku takut, Kak. Aku takut ini karma untuk semua yang sudah aku lakukan." Aku menggeleng cepat. "Jangan berpikir seperti itu. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Put." Air mata semakin deras mengalir di pipinya. "Tapi aku sudah kehilangan segalanya, Kak. Aku tidak punya apa-apa lagi." Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang mulai bergejolak dalam diriku. "Kamu masih punya keluarga, Put. Kamu masih punya aku. Kalau kamu mau berubah, aku akan membantumu." Putri terisak lebih keras. Aku bisa merasakan ketakutan dan penyesalan dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku benar-benar melihat sisi rapuhnya yang selama ini ia sembunyikan. Aku mengusap kepalanya dengan lembut. "Istirahatlah, Put. Aku ada di sini." Malam itu, aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang lemah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa beban di hatiku mulai sedikit berkurang. Mungkin aku belum sepenuhnya memaafkannya, tapi setidaknya, aku tahu bahwa aku tidak ingin kehilangannya. Bagaimanapun juga, dia tetaplah adikku. Hari-hari setelah kecelakaan Putri menjadi titik balik bagi kami berdua. Aku masih tidak percaya bahwa aku kembali berada di sisinya,
setelah semua yang ia lakukan di masa lalu. Dulu, aku pernah berpikir tidak akan bisa memaafkannya. Aku membayangkan hidup tanpa kehadirannya, tanpa harus melihat wajahnya lagi. Tapi saat aku melihatnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, semua kebencian yang pernah ada di hatiku seperti memudar begitu saja. Yang tersisa hanya perasaan kasihan dan kepedulian. Putri harus menjalani perawatan intensif selama beberapa minggu. Tubuhnya memang perlahan membaik, tapi aku tahu luka di dalam hatinya lebih dalam daripada sekadar memar dan jahitan di kulitnya. Aku sering menemaninya di rumah sakit, duduk diam di sampingnya, kadang berbicara tentang hal-hal sepele, kadang hanya berdiam diri dalam kebisuan yang anehnya terasa nyaman. Suatu malam, saat aku sedang melipat selimutnya, Putri tiba-tiba berkata, "Kak, aku masih takut." Aku menoleh padanya, melihat ekspresi sedih di wajahnya. "Takut apa, Put?" Dia menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Takut kalau aku nggak bisa menebus kesalahanku. Takut kalau aku akan terus hidup dengan rasa bersalah ini selamanya." Aku duduk di tepi ranjangnya dan menggenggam tangannya. "Put, kita semua pernah melakukan kesalahan. Aku nggak akan membohongi kamu dan bilang semuanya akan baik-baik saja dalam semalam. Tapi kalau kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus mulai dengan memaafkan dirimu sendiri." Putri menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Kak, aku sudah menyakitimu begitu dalam. Aku bahkan rela melakukan hal keji hanya demi mendapat perhatian seseorang yang bukan milikku. Aku merasa jijik pada diriku sendiri." Aku menghela napas panjang. "Aku juga terluka, Put. Aku nggak bisa bohong kalau aku masih merasakan bekas luka dari semua yang terjadi. Tapi aku juga sadar, terus menyimpan kebencian hanya akan menyiksa diriku sendiri. Aku memilih untuk melepaskan itu semua. Bukan demi kamu, tapi demi diriku sendiri." Putri menutup wajahnya dengan tangan dan mulai menangis. Aku membiarkan semua emosi yang ia tahan selama ini mengalir keluar. Malam itu, aku merasa untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat Putri yang sesungguhnya, bukan sosok adik yang penuh ambisi dan iri hati, tapi seorang gadis yang tersesat, yang hanya ingin dicintai dan diterima. Beberapa bulan kemudian, Putri akhirnya kembali ke desa. Bukan sebagai sosok yang sama seperti sebelumnya, tapi sebagai seseorang yang mencoba memulai kembali dari nol. Banyak orang masih membicarakannya, tentu saja. Ada yang masih mencibir, ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Tapi kali ini, aku melihat Putri tidak lagi terpancing oleh omongan orang. Ia menundukkan kepala, menerima semuanya dengan sabar, dan berusaha memperbaiki hidupnya pelan-pelan. Ia memilih untuk membantu ibu di rumah, sambil bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan. Aku sering datang mengunjunginya, membawa bahan kain atau sekadar duduk di beranda sambil berbicara dengannya. Hubungan kami masih belum sepenuhnya kembali seperti dulu, tapi setidaknya, aku bisa melihat bahwa ia benar-benar berusaha menebus kesalahannya. Mas Fauzan pun berusaha bersikap biasa terhadap Putri, meskipun aku tahu di dalam hatinya, ia masih merasa canggung. Namun, aku bersyukur karena suamiku bisa bersikap dewasa dalam menghadapi situasi ini. Kami bertiga tahu bahwa butuh waktu untuk menyembuhkan semua luka, tapi setidaknya, kami telah mengambil langkah pertama ke arah yang benar. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras rumah ibu, Putri menatapku dengan senyum kecil. "Kak, aku tahu aku mungkin gak akan pernah bisa menghapus kesalahanku di masa lalu. Tapi aku janji, aku gak akan pernah menyakitimu lagi. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik." Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Aku percaya padamu, Put." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasakan kedamaian dalam hatiku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada hari-hari sulit,
Akan ada saat-saat di mana ingatan buruk kembali menghantui. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Jalan untuk melepaskan, memaafkan, dan akhirnya, menemukan kembali cahaya di tengah luka yang dulu menganga begitu dalam.